Siloam, bertemu lagi dengan saya Dr. Sarah Regina Kristi di YouTube channel Siloam Hospital Bekasi Timur. Pada Tanya Dokter kali ini, kita akan membahas suatu topik yang sungguh menarik, yaitu mengenai kontrasepsi. Pada tanggal 29 Juni, itu diperingati sebagai Hari Keluarga Berencana Nasional. Nah, pada topik yang menarik ini yang akan berbicara adalah Dr. M. Yunus Haya, spesialis obstetri dan ginekologi dan yang berpraktek di Siloam Hospital Bekasi Timur. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut mengenai penjelasan dari Dr. Yunus, jangan lupa subscribe dan like. Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Yunus Haya. Saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Apa itu KB? Keluarga berencana, artinya untuk menghasilkan keluarga yang direncanakan. Direncanakan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang kita sebut alat kontrasepsi. Apa saja yang digunakan untuk ber-KB? Ada alat kontrasepsi yang menggunakan obat atau yang kita sebut KB hormonal. Ada yang kita sebut KB yang tidak menggunakan obat atau KB non hormonal. Untuk setiap alat-alat kontrasepsi ini apa sih indikasinya? Nah, indikasinya kita kembali lagi pada tujuan ibu untuk ber-KB. Saya selalu membagi 3 tujuan ber-KB yang kemudian kita konseling kepada ibu-ibu. Yang pertama, apakah ibu ini harus menunda kehamilan? Yang kedua, apakah ibu ini harus mengatur, menjarangkan kehamilan? Dan yang ketiga, apakah ibu ini harus membatasi atau tidak boleh hamil lagi? Keputusan terkait ketiga prinsip ini salah satunya ditentukan oleh faktor usia, ditentukan oleh jumlah anak, dan ditentukan oleh kelayakan medis atau kondisi-kondisi medis yang ada pada ibu. Contoh usia. Usia di bawah 20 tahun, kita akan menyarankan ibu menggunakan pil KB yang cepat kembali ke suburan, jadi bisa menunda. Yang paling bagus pil KB. Kalau tujuannya untuk mengatur kehamilan kira-kira usia 20-35 tahun dengan anak kurang dari 3, yang paling bagus adalah alat KB yang jangka panjang tetapi masa kembali kesuburannya cepat. Apa itu? Ya, menggunakan IUD atau AKDR atau spiral ya. Dan yang terakhir, kalau umpamanya anaknya sudah 3, usia di atas 35 tahun, atau ada kelayakan medis ya, penyakit-penyakit yang pada ibu, contohnya penyakit jantung ya, yang tidak memungkinkan ibu untuk hamil lagi, maka kita akan konseling ibu lebih baik untuk steril atau tutup kandungan istilahnya. Kemudian berapa lama itu alat kontrasepsi digunakan? Kalau yang hormonal, seperti gunakan pil tadi hanya untuk menunda kehamilan sampai kapan dia ingin kehamilan, maka pilnya kita bisa langsung hentikan dan kesuburan kembali cepat. Untuk suntikan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Diberikan setiap 3 bulan disuntikan, setiap 3 bulan disuntikan. Sampai kapan? Ya, sampai kemudian ada rencana untuk hamil lagi. Hanya untuk suntikan 3 bulan ini masa kesuburan itu akan berlangsung lebih lebih lambat dibanding dengan alat kontrasepsi yang lain, apalagi yang non hormonal. Sedangkan untuk KB yang non hormonal, taruhlah contohnya amenorelaktasi. Amenorelaktasi itu sistem KB yang secara alamiah ketika ibu melahirkan, karena ibu memberikan ASI, maka ibu tidak dapat haid. Nah, ketika ibu tidak dapat haid selama memberikan ASI, maka itu bisa jadi satu metode kontrasepsi. Tetapi sampai kapan? Itu hanya efektif untuk sampai usia 6 bulan. Prinsipnya, jika ibu setelah melahirkan belum ada haid, maka sampai 6 bulan pun ibu itu mempunyai kesuburan yang rendah. Ini bisa menjadikan alat kontrasepsi dari menyusunya. Hanya bila ibu sudah haid, maka metode amenorelaktasi itu sudah kita tidak bisa lakukan. Kemudian non obat apa lagi yang lain yang efektif? Yaitu IUD. IUD berapa lama penggunaannya? Ya, bisa 5-8 tahun. Efek samping untuk KB, contohnya untuk yang hormonal.
yang paling sering dirasakan oleh pasien yang menggunakan alat KB hormonal adalah gangguan menstruasi, gangguan haid. Gangguan haid itu bisa berupa apa? Bisa tidak haid, ya. Bisa tidak haid 2 bulan, 3 bulan, itu terutama dari KB apa? Suntik 3 bulan. Atau haidnya hanya ngeflek, atau siklus haidnya yang tidak teratur. Nah, sedangkan yang untuk yang non hormonal, efek sampingnya seperti apa? Ya taruhlah kita bicara IUD atau spiral. Efek samping yang paling dirasakan oleh klien, oleh ibu-ibu yang menggunakan IUD dalam 3 bulan pertama itu adalah keputihan atau nyeri sedang, ya, di bagian perut bawah. Kemudian yang non hormonal lainnya, ya, seperti metode kalender. Apa efek sampingnya? Ya tentunya efektivitasnya. Nah, metode kalender hanya kita lakukan, hanya kita sarankan kepada riwayat menstruasi itu teratur atau kira-kira siklusnya 28 hari. Ya, kalau kadang-kadang dia maju, kadang-kadang dia mundur, kan intinya kita nggak tahu di mana dia punya masa subur. Artinya metode kalender itu angka kegagalannya sangat tinggi. Kemudian amenorrhea laktasi. Amenorrhea laktasi, ya efek sampingnya keterbatasannya, ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan kalau saat sudah ada menstruasi. Tentunya efektivitasnya juga tidak sebaik yang menggunakan obat. Sedangkan untuk KB yang menetap seperti vasektomi pada pria ataupun tubektomi pada wanita, ya efek sampingnya itu terkait dengan tujuannya sebenarnya. Wanita tidak bisa hamil lagi, tetapi proses menstruasinya tetap ada. Ada juga jenis kontrasepsi pada kondisi-kondisi khusus. Pada kondisi khusus ini seperti apa? Ya, kondisi pasca persalinan dengan kondisi emergensi atau biasa disebut kontrasepsi darurat. Untuk kontrasepsi pasca salin, ini kita akan lihat apakah ibunya menyusui atau tidak setelah proses persalinan. Jenis kontrasepsi apa yang digunakan? Kapan digunakan? Itu makanya dikatakan kondisi-kondisi khusus. Yang pertama kita mulai dari kalau ibu tidak menyusui. Ibu tidak menyusui artinya ada pilihan untuk menggunakan pil kombinasi, ya, pil KB kombinasi. Kapan mulai diberikan pil KB kombinasi? Kita mulai berikan setelah 3 minggu pasca salin. Ya. Kalau suntik 3 bulan, kapan mulai bisa diberikan? Kalau suntik 3 bulan, kita bisa berikan pada saat 6 minggu pasca salin. Prinsipnya adalah pada kondisi-kondisi pasca salin semua jenis KB bisa digunakan, ya. Untuk kapan dan berapa lamanya tergantung jenis alat KB yang nanti sahabat Siloam Moms menggunakan. Kemudian kondisi khusus yang berikutnya adalah kondisi yang kita sebut kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat kita lakukan namanya juga emergensi darurat. Biasanya dilakukan pada kondisi-kondisi apa? Pada kondisi ada kasus-kasus pemerkosaan, ya. Yang kemudian yang kedua, klien atau moms yang tidak teratur untuk mengkonsumsi pil KB. Contohnya sampai 3 hari lupa, ya. Hari pertama lupa masih wajar, hari kedua lupa masih wajar, hari ketiga lupa. Kalau sampai hari ketiga lupa, kita biasa menyarankan untuk pemberian kontrasepsi darurat. Ada juga yang bilang, dok, kalau suami saya sekali-kali nih datang, apakah boleh saya menggunakan kontrasepsi seperti ini? Kontrasepsi darurat tetap tidak bisa menggantikan kontrasepsi yang reguler. Jadi bagaimana memilih jenis KB yang tepat untuk sahabat-sahabat Siloam, untuk moms, ya. Kembali lagi bagaimana tujuan sahabat Siloam untuk ber-KB. Kemudian kita lihat situasi kondisi medis yang dimiliki. Jangan takut untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai macam mitos-mitos yang ada di luar sana. Kalau memang ragu apakah ini mitos atau fakta, maka silakan kita konsultasikan, silakan datang, ya, ketemu saya, kita berdiskusi tentang apa dan bagaimana jenis KB lebih jauh. Intinya KB sangat penting untuk tidak hanya mengatur kehamilan, tetapi untuk juga menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik di masa datang.
Nah, itu adalah penjelasan mengenai kontrasepsi oleh Dr. Emilis Haya, spesialis obstetri dan ginekologi. Jika sahabat Silom ingin konsultasi lebih lanjut, berikut adalah jadwal praktek. Jika sahabat Silom ingin melakukan pendaftaran, dapat melalui aplikasi online yaitu My Siloam atau menghubungi nomor pendaftaran yang ada di bawah ini. Siloam Hospital Bekasi Timur memiliki fasilitas emergensi dan ambulans 24 jam, ruang bersalin, ruang operasi, ruang perawatan bayi intensif, dan kamar perawatan VIP. Oh ya sahabat Silom, jangan lupa follow Instagram kita di @silomhospital_bekasi_timur dan subscribe YouTube channel kita di Silom Hospital Bekasi Timur. Nantikan video kita berikutnya. See you, salam sehat!